Di era modern dan dinamis seperti saat ini, di mana industri, transportasi, dan ekonomi berkembang sangat pesat, serta terjadinya perubahan gaya hidup yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, menjadikan segala sesuatu yang instan menjadi pilihan dalam hidup sehari-hari. Kondisi yang dinamis tersebut juga menjadikan polusi air dan udara sering kita temui di sekitar kita. Berbagai macam virus serta penyakit baru seakan ikut mendampingi kita dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan kesehatan dinilai semakin penting, supaya kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Untuk itulah Kalben Nutritional hadir, berlandaskan niat luhur untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia. PT Sanghyang Perkasa, atau lebih dikenal dengan Kalben Nutritional, yang mulai dirintis pada tahun 1982, merupakan salah satu bisnis unit dari Kalbe Farma, sebuah perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1966. Kalben Nutritional hadir dengan suatu misi, menyediakan produk dan layanan kesehatan bagi jutaan orang, provide wellness to millions, khususnya masyarakat Indonesia. Visi kami adalah menghadirkan produk-produk Kalben Nutritionals di setiap keluarga Indonesia. Kalben Nutritionals products in every home. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi penugasan hukum bisnis tentang, yaitu mempelajari perihal kontrak kerja dalam perusahaan Kalben Nutritionals. Silakan disimak. Selamat datang di podcast kami. Nah, kita tuh bakal membahas topik yang menarik seputar pengembangan karir dan juga dunia kerja. Nah, saya Muhammad Samawi dan rekan saya yang akan menjadi host di podcast ini. Nah, dan pada kesempatan kali ini, kita memiliki seorang konsultan nih yang ahli pada bidangnya yang akan berbicara tentang supervisor dan juga kontrak kerja. Sebelumnya apa sih kontrak kerja itu? Nah, jadi kontrak kerja pegawai ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai. Sebagai supervisor, membuat kontrak kerja pegawai adalah salah satu tugas yang harus dilakukan agar hubungan kerja dengan anggota tim dapat terjalin dengan baik dan teratur. Oleh karena itu, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang hal yang perlu diketahui dalam sebuah kontrak kerja. Oke, nah sekarang ini saya mau kenalin nih narasumber kita, yaitu yang terhormat Kak Muhammad Adiantia Ismail. Nah, Kak Muhammad Adiantia Ismail ini merupakan seorang corporate strategy planning yang sekarang alhamdulillah bekerja di PT Kalben Nutritionals. Nah, selamat datang nih Kak. Kami sangat senang nih bisa memiliki keadaan di kesempatan kali ini. Bagaimana nih kabar keadaan di hari ini nih? Ya, alhamdulillah baik ya. Selalu luar biasa. Waduh, Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, mari kita mulai aja dengan topik seputar supervisor ya Pak. Jadi kita akan mulai membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang supervisor. Nah, sekarang kita mulai podcast hari ini. Oke. Mari kita mulai sama pertanyaan pertama ini ya. Pertanyaan ini, apa sih tanggung jawab utama yang harus diemban oleh seorang supervisor di perusahaan ini, terutama di perusahaan PT Kalben yang kakak jabat sekarang ini nih? Tanggung jawab ya. Iya. Supervisor ya. Oke, kalau berbicara tanggung jawab, supervisor itu ibaratnya sebuah pemimpin di dalam sebuah tim ya. Jadi kita ngelihat beberapa orang ada memiliki tim. Kalau di aku sendiri mungkin hanya 2 orang. Jadinya terkait dengan tanggung jawabnya adalah bagaimana bisa bertanggung jawab dengan anggotanya tersebut. Jadi memastikan terkait dengan pekerjaan dari timnya, dari end to end, prosesnya seperti apa, dan juga selalu melakukan proses terkait dengan namanya PDCA. Mungkin di istilah yang baru mungkin kalian dengar terkait dengan PDCA itu terkait dengan Plan, Do, Check, and Action. Nah, jadi itu memastikan salah satu fungsinya dari supervisor adalah memastikan roda PDCA itu di dalam sebuah departemen itu benar-benar bisa berputar terus nih. Jadi plan apa-apa saja yang mereka ingin kerjakan mungkin dalam jangka waktu dekat atau mungkin jangka waktu panjang. Terus actionnya apa sih setelah dia melakukan planning, mereka melakukan actionnya seperti apa, eksekusinya di lapangan seperti apa.
Dan selanjutnya mereka melakukan cek atau review, mengevaluasi, dan yang terakhir tadi plan, do, executing, terus action, melakukan eksekusi pekerjaannya, dan yang terakhir balik ya. Plan, do, check, and action. Intinya rodanya itu harus benar-benar putar dari pertama kali di-planningkan sampai nanti di-review dan mulai kembali lagi di-planning kembali. Seperti itu. Oke. Tadi kan kakak minggu soal PDC nih ya. Kira-kira ada sih kayak hambatan dari kakak ini pas eksekusi PDC itu, mungkin gara-gara karyawannya males-malesan gitu, apakah buat yang berantakan jadi dia nampak untuk semua karyawan itu ada nggak sih kira-kira? Ya, sebenarnya kita itu pada umumnya manusia itu ya, atau mungkin karyawan ya, employee itu tuh kita gampang banget merencanakan sesuatu. Planning itu adalah hal yang paling menurut aku yang mendasar ya bagi seorang karyawan ya. Tapi yang challenge-nya itu pada saat melakukan eksekusi di lapangannya, seperti itu actionnya kadang tidak sesuai dengan apa yang di-planningkan, seperti itu. Jadi mungkin dari siklus PDCA tadi, plan, do, check, and action-nya itu mungkin yang paling sering terjadi permasalahan ya, itu di bagian action-nya, seperti itu. Mungkin orang itu masih kurang kapabilitasnya, masih perlu peningkatan skill individunya ya. Asli ya, peningkatan skillnya lah intinya dalam bekerja di departemennya sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin boleh nih untuk rekan saya membacakan. Oke, jadi tanggung jawab supervisor ternyata besar juga ya kak. Nah, terus gimana sih kak cara kakak dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan? Terus bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang supervisor berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan? Oke, bagaimana ya hubungannya dengan tercapainya tujuan perusahaan? Oke, jadi kalau di perusahaan aku sendiri, di Kalbe ini, itu ada total 400 lebih supervisor. Kalau total employee-nya ada 2.000-an lebih. Ada 400 supervisor, ada 300 manager, dan ada 100 senior management. Itu tuh dengan dev head atau mungkin BOD atau board of director atau C-level ya, kalau kalian tahunya. Nah, sebenarnya tanggung jawabnya dari supervisor ini ya bukan hanya di supervisor sih sebenarnya, tapi sebagai tim juga, anggota juga di dalam departemen apapun yang kita kerjain, ya apapun yang kita kerjain, mau itu di bagian finance, marketing, manufacturing dan sebagainya, itu tuh semuanya pasti ada dua impactnya ya. Kalau kita bekerja itu ada impact yang secara tidak langsung, ada impact yang langsung. Yang membedakan adalah ya langsung itu semisal kalau perusahaan aku kan jualnya produk-produk ya. Jadi outputnya bisnisnya adalah profit dari margin hasil penjualan produknya, seperti itu. Itu impactnya, direct impactnya berarti itu ada di tim marketing sama sales and sound. Cara pemasaran yang penjualannya, strateginya, ada produksi dan sebagainya. Tapi itu yang target. Iya, targetnya mau dapat berapa sales dan sebagainya. Ada juga nih impact yang indirect, secara tidak langsung. Itu tuh tim-tim support, seperti contohnya tim FA. FA kan dia nggak jualan, FA kan dia konsolidasi, merekap semua data-data penjualan. Ada juga legal, tim legal yang memastikan hukum juga benar-benar ada ya bisnis, hukum bisnisnya ada juga, seperti itu. Jadi secara umumnya supervisor itu mungkin yang perlu aku highlight ya dari pertanyaan ini, mungkin kadang kita itu sempat kalian mungkin sempat terpikir atau mungkin bertanya kalau misalnya manajer sama supervisor itu apa sih sebenarnya bedanya? Ya, nah perbedaannya adalah yang paling mencolok kalau supervisor itu mereka lebih ke langsung ke bawah ya, maksudnya langsung ke tim yang ada di level bawah. Soal apa? Nah, dia termasuk juga. Tapi intinya di level bawah. Namun kalau untuk dan supervisor itu benar-benar mereka harus tahu end to end proses itu. Maksudnya dari awal sampai akhir proses dari kerja timnya itu dia harus tahu. Itu yang penting yang harus diketahui oleh supervisor. Tanggung jawabnya yang paling utama itu dia harus tahu end to end. Tapi kalau manajer yang membedakan apa? Manajer itu hanya butuh reportingnya aja. Dia nggak kontrol sampai level bawah. Yang dia kontrol adalah supervisor ini. Bagaimana kinerja tim lo, anggota kalian gimana? Jadi kalau dibalikan lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana berkontribusi? Ya, ketika kita percaya menjalankan peran kita dengan baik, tugas yang kita emban dengan baik, itu tuh ya baik secara tidak langsung maupun langsung pasti bakalan berdampak ke
strategi perusahaan, apa yang ingin dicapai dari perusahaan, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya kepada yang berikutnya. Gimana sih kalian dapat memotivasi dan juga memimpin tim kerja nih dengan efektif sama efisien? Nah, kira-kira apa sih keterampilan atau skills kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang supervisor yang mencapai tujuan sama dari tim kerja? Oke. Aku tuh selalu suka suka menyampaikan atau mengisi contoh ya terkait dengan peribahasa Jawa. Itu Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah Inarso Sumtulodo yang maju mangun karso tuturi handayani. Ya, jadi kita itu benar-benar seorang pemimpin itu bukan hanya ada di depan, tapi kita ada di belakang untuk mengawasi. Jadi sebelum kita memberikan order, memberikan perintah, kita ingin minta bantuan sama tim kita harus ngasih tahu dulu nih, kita harus ngasih contoh dulu. Intinya paling penting contoh. Jangan sampai misalnya kita pengen kita pengen A nih, tapi sebenarnya tim kita ini nggak tahu A yang dimaksud yang mana sih, A kuadrat kah, A pangkat 3 kah, dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Jadinya harus benar-benar clear, ngasih taunya apa, dan ketika misalnya itu adalah hal yang baru, kita harus ngasih contoh dulu. Oh, gue harus ngelakuin ini, jadinya lu terus ngikutin nanti, seperti itu. Jadi benar-benar harus ngasih contoh, itu yang paling penting sebenarnya kalau jadi supervisor. Karena kebanyakan mungkin ya terjadi di lapangan kerja, banyak atasan-atasan yang selalu berasumsi bahwa ketika dia memberikan pekerjaan itu mereka udah paham. Nah, sebenarnya nggak bisa seperti itu. Sangat dihindari di dalam dunia kerja adalah namanya asumsi. Jangan pernah berasumsi. Ya, sebagai contoh kecilnya aja, kalau kalian lagi ngerjain tugas bareng, tugas kelompok, jangan pernah berasumsi bahwa lima-limanya itu benar-benar semuanya balance. Enggak, kalian harus benar-benar mastiin, kalian harus berkomitmen, percaya satu sama lain. Seperti yang kalian lakukan ini sekarang ya itu kerja tim. Walaupun memang kalian udah bagi tugas, ada yang ntar editing, ada yang entarnya interview, ada antara yang buatin skrip pertanyaan dan segala macam, itu kalian semua kompak satu tim gitu. Oke, berikutnya mungkin boleh nih saya untuk Oh, berarti komunikasi yang baik antara supervisor sama karyawan itu penting banget ya, Kak? sebagai kunci untuk Wah. dapat. Betul banget. Nah, terus gimana sih, Kak, cara biar cara Kakak dapat berkomunikasi dengan baik dengan atasan dan juga rekan kerja di perusahaan ini? Ada nggak sih tips bagi pendengar kita nih tentang keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki seseorang supaya jadi pemimpin yang efektif? Nah, oke, ya. Yang paling pertama ya, sebelum kita memimpin sebuah tim, dan bahkan aku juga ya sebelumnya pun aku juga bukan level supervisor juga. Jadi ketika kalian memasuki dunia kerja itu pasti ya mungkin ada beberapa yang startingnya memang langsung di level atasan, ada juga yang mungkin startingnya dari tim seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya kalian sebagai ya untuk komunikasi komunikasi menurut aku jam terbang sih. Jam terbang itu udah gak bisa bohong sih. Maksudnya betul, pengalaman itu udah paling penting lah. Dan dan tanpa kalian sadari, semenjak kalian sekolah dari mungkin berorganisasi pertama kali mungkin masuk OSIS itu misalnya di SMP, SMA, dan bahkan misalnya di UNIF kalian masuk di HIMA atau mungkin masuk di BEM, kepanitiaan yang lain, kalian itu sudah tanpa kalian sadari kalian udah menumbuhkan skill komunikasi kalian seperti itu. Karena bahaya ketika kalian kadang ada orang yang sangat pinter ya, dia itu pinter banget, tapi dia nggak bisa menyampaikan isi kepalanya dengan baik, dan akhirnya orang misinterpret, mereka nggak paham miskom gitu. Kalau di perusahaan sangat bahaya gitu ya. Dan memang ya itu cara untuk melatihnya pun ya emang harus sering-sering sih berkomunikasi sama orang gitu. Dan intinya ketika misalnya tidak tahu nih, misalnya kayak mentok nih ngerjain tugas tapi nggak tahu nih benar atau salah sih, nah harus bertanya gitu. Jangan, intinya ketika dia awal masuk ke dunia kerja nanti, kalian harus komposisikan diri kalian sebagai ibaratnya itu gelas yang kosong, bukan kosong sih, setengah, jangan penuh gitu. Karena kalian ada room untuk improve, kalian ada room untuk benar-benar bisa berkembang seperti itu. Jadi ya balik lagi, komunikasi itu adalah yang penting, dan komunikasi itu nggak bisa langsung orang tiba-tiba jago banget ngomong, nggak bisa. Retorika, public speaking, itu semuanya benar-benar step by step dan harus dilatih. Dari awalnya mungkin kaku, tiba-tiba nanti mungkin langsung lancar dan ya udah bakalan nyaman gitu ngobrol baik itu dan juga diperhatikan bahwa ada etikanya juga ya, bagaimana kita ngobrol sama atasan, bagaimana kita ngobrol sama tim kita ya. Karena kalau misalnya di sini kalian menanyakan terkait dengan supervisor, kan aku masih punya atasan juga dan aku juga punya bawahan juga. Jadi perbedaan cara aku berkomunikasi dengan atasan dan tim itu beda. Kalau ke tim itu ya aku lebih anggapnya mereka itu benar-benar kayak temen,
Standar nih kayak ngomongnya santai ya, lo gue gitu santai gitu kan atasan. Tapi kalau atasan ya benar-benar ya karena juga usianya terpaut jauh ya, dan kita benar-benar harus lebih respect kalau mau sama etika juga. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih keadaan itu dapat meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan dari tim keadaan? Nah, apa sih sumber daya yang tersedia di perusahaan KLB ini nih untuk membantu tim kakak dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan timnya? Oke, bagus ya pertanyaannya nih. Jadi aku percaya semua perusahaan yang mungkin besar ya, pasti mereka memiliki learning development center. Nah, itu tuh bagian dari HR, human resource. Jadinya ada satu divisi khusus kalau di aku itu namanya ada namanya KNLC, jadi KLB Nutritional Learning Center. Nah, jadi KNLC ini bagian dari HRD dan dia bertugas untuk benar-benar mendevelop skills dari karyawan tersebut. Nah, tapi bagaimana cara dia tahu nih, misalnya dari timnya ini perlu improvement di skill apa? Itu caranya dia tahu ya tetap berkoordinasi dengan supervisornya, karena supervisornya yang paling tahu kompetensi apa sih yang diperlukan dari timnya ini untuk bisa benar-benar meningkatkan produktivitas kerjanya. Seperti itu. Jadi bukan aku yang latih langsung, tapi kalau misalnya di perusahaan aku sendiri itu ada tim KNLC, jadi mereka bakalan ikut training, tapi nanti at the end aku bakalan tetap monitoring nih progres mereka seperti apa dalam training, apakah mereka pasif, apakah mereka melakukan mengerjakan tugas dari trainingnya itu on time dan sebagainya. Jadi aku fungsinya bakalan nge-tracking. Tapi sebenarnya ada juga hal yang benar aku develop sendiri itu secara secara culture sih. Ya culture lah, bukan terkait dengan kalau yang tadi mungkin yang kamu maksud itu peningkatan skill itu mungkin lebih ke arah soft skillnya gitu ya. Tapi kan selain dari itu ada culture. Nah, culture ini itu yang menurut aku yang hal yang penting juga yang harus dipupuk atau dibangun sama tim kita. Culture sesimpel misalnya ada anggota tim yang ulang tahun, kita buatin kita benar-benar nge-spare waktu khusus buat nge-celebrate ulang tahunnya. Jadi mereka merasa benar-benar dihargai dan respect gitu, jadinya itu juga bisa menumbuhkan hubungan, meningkatkan hubungan antar sama bonding sama teman kerja antara atasan dan supervisor. Kalau aku sih sebenarnya menjalani jabatan ini itu lebih ke arah aku memposisikan diri aku setara sama mereka. Satu level lah. Level. Karena aku benar-benar menganggap mereka semua ya teman aku, dan bahkan juga memang ya walaupun memang ada juga anggota tim yang memang usianya mungkin jauh lebih senior lah daripada aku juga, tapi ya karena memang secara struktur kita adalah atasannya ya kita harus tetap berlaku benar-benar profesional. Berarti lebih ke bootcamp mungkin untuk melatih soft skill yang ada di tim kapten. Kira-kira ada bootcamp dari KLB gitu. Oh, bootcamp ya training namanya, training misalnya kita sambilnya training kan bootcamp. Kalau bootcamp itu kayaknya mungkin lebih ke kayak body Oh ya putih, side. Oke, mungkin akan saya boleh nih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tepat nggak sih itu semua sih. Semua perusahaan pasti ada buat improve. Di keadaan benar-benar rangkul banget timnya ya sih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembicaraan mengenai tim bisnis nih kak. Tata pernah nggak sih buat kontrak kerja pegawai? Oke. Kalau buat kontrak kerja ya, kalau sekarang aku belum pernah. Kalau secara struktur yang membuat kontrak kerja itu sebenarnya kalau di perusahaan itu ya ini mungkin almost the same ya, hampir semua sama ya. Tapi aku nggak tahu lagi kalau ada mungkin perusahaan yang emang yang emang membuat kontrak kerjaan itu langsung dari supervisor ini. Nah, ini tuh ada kolaborasi antara HRD, spesifiknya di recruitment atau mungkin talent acquisition. Nah, jadi yang pertama kali misalnya nih kayak aku butuh satu manpower, butuh satu orang buat ngebantuin di tim. Jadi alurnya itu aku pasti bakalan report dulu nih ke HR. Oh, butuh satu orang nih, posisinya apa, job desk-nya apa, itu aku yang ngasih job desk-nya. Tapi kita cuma ngasih job desk aja nih untuk terkait dengan rate salary, bonus dan sebagainya. Nah, itu tuh menyesuaikan dengan golongan. Sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan juga itu ada golongan juga level-levelnya, dan tiap golongan itu pasti berbeda gajinya, berbeda benefitnya juga beda-beda. Nah, itu semua yang tahu siapa? HR. Tapi ketika misalnya udah jadi surat kontrak kerjanya pasti kembaliin lagi ke supervisor untuk direview bersama. Kira-kira mana saja poin-poin yang memang sudah disepakati atau enggak, seperti itu.
Kira-kira Pak Adnan tahu nggak sih hal-hal yang harus dicantumin dalam kontrak kerja? Oke, kalau secara umumnya ya, kalau aku juga dulu ya, pada saat rekrutmen juga, kalau kontrak kerja itu sebenarnya ya itu memang kalau misalnya kita tahu itu administratif ya, tapi itu sangat powerful. Kenapa? Karena ada materai di situ dan ada tanda tangan, di mana itu ada ada kekuatan hukumnya gitu ya. Di mana kemudian hari ketika misalnya ada yang tidak sesuai dengan hitam di atas putih itu bisa dituntut. Misal di kertas itu hitam atas putih udah sepakat gajinya misalnya 100 juta misal. Tapi ternyata aktualnya pada saat dia udah kerja nerima gaji ternyata 98 juta. Itu bisa dituntut tuh kepada pihak employer atau perusahaan sendiri. Seperti itu. Bisa digugat gitu. Jadinya informasinya apa aja yang ada di kontrak kerja ya data diri pasti ada. Terus job desk ada juga. Tapi job desk-nya ini job desk secara umum ya. Job desk secara umum kalau misalnya kalian biasanya job portal dua portalnya itu tuh biasa masuk di ini juga kontrak kerja juga. Secara umum misalnya dia marketing supervisor apa aja sih tanggung jawabnya dan sebagainya. Terus ada juga terkait dengan benefit ini yang paling banyak banget penjelasannya. Biasa ada beberapa pasal gitu. Jadi kadang kalau kontrak kerja ini emang panjang banget. Dan setiap halaman itu ketika sudah disepakati harus diparaf. Kayak gitu biasanya. Jadinya diparaf. Salah terakhir ada tanda tangan di atas mata pelayan. Jadi benar-benar udah sepakat dan setuju nih sebelum si karyawan ini diterima dan masuk membuat kerja. Gitu. Yang paling penting juga ada gaji ya. Gaji benefit ya itu paling penting dan paling sering orang pasti ngelihat ke sana. Gitu. Offeringnya seperti apa? Matanya pokoknya ya pasti. Ini gimana departemen atau tim keadaan memastikan nih bahwa proses kerja yang dibuat ini mengikuti standar dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, terutama perusahaan dari Kalbes itu. Oke, untuk ini memastikan ya kontrak kerjanya itu emang sesuai dengan standar atau proses. Nah, jadi kita itu setiap kita dalam setahun sekali itu kita ada 2 kali review, people review. People review itu ibaratnya kayak evaluasi kinerja lah, evaluasi KPI gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan kontrak kerja kan di kontrak kerja itu kan terdapat cakupan kerja kita bakalan ngapain aja ya. Nah, gimana cara untuk memastikan emang dia benar-benar masih kerja nggak sih sesuai dengan job desk-nya atau enggak? Ya melalui dengan people review itu. Itu diadakan di mid year sama end year. Berarti cuma di pertengahan tahun sama di bulan periode akhir Mei sama di bulan Desember. Seperti itu. Jadi itu salah satu caranya, toolsnya dari perusahaan untuk benar-benar bisa nge-tracking nih, oh ini orang masih sama nggak sih pekerjaannya sama apa yang dia kerjain aktualnya sekarang. Tapi biasanya kalau kontrak kerja itu nggak bakalan sih, maksudnya nggak bakalan ada pegawai yang emang benar-benar dia itu melenceng jauh banget dari kontrak kerja di awal. Nggak bakalan misalnya kayak takennya sebagai orang kerja di marketing, nggak mungkin dia ngerjain bagian IT nggak. Itu logikanya itu aja sih. Jadinya kalau yang ini ya pasti sesuai terus. Yang paling benar-benar yang direview itu bukan kontrak kerjanya tapi KPI-nya. Apa sih yang mereka harus achieve dalam jangka pendek maupun jangka panjang kayak gitu. Terus apa aja sih tugas dan tanggung jawab yang harus betul-betul oleh supervisor dalam proses kontrak kerja ini? Terus gimana sih cara kakak memastikan kalau tugas sama tanggung jawab itu terpenuhi dan gak ada pelanggaran di dalam proses kontrak kerja? Ya masih relate lagi yang aku bilang ya, kalau misalnya kontrak kerja itu kita nggak ada review secara spesifik mereview misalnya kontrak kerja itu emang pertama kali diberikan pada saat pegawai ingin masuk gitu ya, gitu dulu ya, ingin masuk ya. Nah ketika dia udah taken kontrak kerjanya udah sign, kontrak kerja itu ibaratnya kayak udah dikip gitu ya. Ketika misalnya nanti ke depannya ya amit-amit memang terjadi pelencengan baru refer lagi. Tapi selama ini sejauh ini menurut aku dengan sistem HRD yang sekarang yang mungkin di dunia kerja profesional yang sekarang saat ini di zaman ini sepertinya udah bukan review ini deh, udah bukan review kontrak kerja lagi. Kenapa? Karena kontrak kerja itu nggak bisa direvisi, udah final dari awal pertama kali ditandatanganin ya udah aja. Iya, jadi misalnya kayak terkait dengan ketetapan kenaikan gaji, misalnya setiap tahun cuma bisa naik 5%. Itu nggak mungkin
nggak mungkin tiba-tiba dari perusahaan itu menurunkan cuma hanya 4%, nggak mungkin gitu. Jadi menyesuaikan banget sih. Jadi yang paling sering direview itu bukan kontrak kerja, tapi lebih ke arah KPI, Key Performance Indikator orang tersebut gitu. Gitu. Intinya itu di awal sama ya udah ketika udah sign ya udah bakalan di keep sebagai dokumen aja gitu untuk kontraknya. Tapi emang betul sifatnya itu mengikat orang gitu. Oh, sama aku juga baru ingat kalau di kontrak kerja itu juga ada peraturan misalnya juga ya. Misalnya kalau aku di industri A, aku nggak bisa nih kalau resign pergi pindah ke kantor lain sama industri. Atau mungkin kompetitor itu nggak boleh. Itu ada undang-undangnya juga dan aku bisa kena pasal hukum lebih besar lagi. Jadi aku harus kalau misalnya resign, pindah kantor, aku harus pindah ke industri yang berbeda. Kayak gitu. Oh bisa sekarang di industri makanan nih, tidak ke makanan lagi Itu nggak boleh. Jadi boleh ke manufaktur. Iya boleh ke jaringan, boleh ke properti, konstruksi. Intinya selain dari makanan itu. Kenapa? Karena kan kompetitor ya. Dan ditakutkan ya, maksudnya ada informasi ya betul. Tapi tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri bahwa kadang ada perusahaan yang melakukan praktik tersebut. Namanya itu hijacking. Kalau kalian pernah tahu, jadi ya aku banyak sih juga cerita-cerita juga kayak misalnya dari perusahaan ya ini cerita dari temen dia itu anak Gojek pindah ke anak Gojek pindah ke Grab, anak Grab pindah ke Gojek. Jadi kayak mereka saling ambil aja tapi sebenarnya secara peraturan itu nggak diperbolehkan. Ada pak. Itu tuh ilegal sebenarnya, tapi ya dalam prakteknya ya kayaknya mana-mana aja sih. Maksudnya selama dari masing-masing pihaknya nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan, nggak terlalu concerning. Tapi kemarin tuh sempat ada beritanya, ada perusahaan logistik yang nggak usah disebut ya namanya, dia itu bener-bener ngececar sampai dia sampai ngelapor ke pengadilan. Karena ada anggotanya yang dia itu pindah melanggar peraturan kerja, surat kerja kontrak kerja ini, jadi benar-benar bisa dipidanain. Jadi suatu perusahaan itu di-spill gitu sama dia ke perusahaan. Enggak juga, intinya perusahaannya ini bilang lu nggak boleh pindah ke perusahaan kompetitor, tapi ternyata dia ini pindah ke perusahaan kompetitor. Nah itu kan ada di kontrak kerja, di mana kontrak kerja itu kan tadi udah ada kekuatan hukumnya kan, yang bilang kan kontraknya, jadi dia bisa dituntut, digugat. Akhirnya kena dia orang itu. Dan tercemar nama perusahaan ini di Twitter itu jadinya agak ngeri, agak serem gitu masuk di sana. Jadi ibaratnya nggak mudah masuk, nggak mudah ini keluar. Kayak kalau udah separah gitu susah juga dapat investor, kadang bisa jauh itu 20. Kayak kita aja deh. Betul. Gimana nih keadaan memastikan bahwa seluruh pegawai ini paham sama memenuhi hak sama kewajibannya tercatat dalam kontrak kerja nih. Nah tindakan apa aja sih yang dapat diambil jika terdapat pelanggaran dalam kontrak kerja pegawai gitu, apakah di cut off pegawainya atau gimana nih? Oke. Kalau kita di sistem di perusahaan itu ya kita ada namanya mengenal terkait dengan SP atau surat peringatan. Dan surat peringatan itu ada level-levelnya, dan level yang paling tinggi itu SP3 gitu ya. Ketika mungkin dirasa pelanggaran yang mereka lakukan itu jadi kamusnya HR itu ada mana pelanggaran yang paling ringan sampai pelanggaran yang paling berat gitu ya. Misalnya kayak pelanggaran yang paling berat itu adalah misalnya ada pegawai yang menggunakan atribut lalu mereka kayak ke diskotik kayak gitu dan tersebar di sosial media. Itu kan ada badge ada perusahaan, betul kan, itu pencemaran nama baik. Nah itu tuh pelanggaran besar, itu bisa langsung kena SP3 pada SP1. Tapi ketika misalnya dia sering terlambat datang kerja, mungkin ada pekerjaan yang kurang maksimal, nah itu tuh nggak sampai langsung di ini kok SP3 kok, ya nggak sampai SP1 pun nggak sampai juga ya. Tegur aja ya, betul. Kecuali emang ini orang batuk banget ya, keras banget. Ketika udah diingetin, lu jangan telat gitu ya, sistemnya terus udah. Nah itu baru ada yang aneh orang ini, itu bisa diperhitungkan lah untuk orang bener-bener udahlah, dipidasain aja. Ya udah. Daripada beban mending di cut off, tapi nggak semudah itu ya untuk melakukan cut off karena hanya melanggar peraturan kerja. Tapi balik lagi tadi, peraturan kerja yang mana dulu nih yang dia langgar, nggak bisa semuanya gitu. Ada beberapa yang bisa ditolerir, ada beberapa juga yang emang nggak bisa lagi gitu. Dan emang solusi terakhirnya adalah cut off gitu. Pertanyaan penutup mungkin. Sayang sekali nih kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nah pertanyaan terakhir ini spesial ya, karena pertanyaan ini ditunjukin buat para mahasiswa atau para pendengar podcast kita. Jadi pertanyaan ini, ada nggak sih Kak syarat atau tips bagi mahasiswa
atau para pendengar podcast yang nantinya bakal menandatangani kontrak kerja. Oke. Untuk tipsnya ya, yang paling pertama kalian benar-benar harus jeli ya membaca ya. Jangan nge-skip doang. Ibaratnya apa ya? Banyak tuh kita kalau misalnya download aplikasi ada tuh letter of agreement-nya. Itu kan panjang banget ya. Kadang kita langsung scroll ke bawah langsung oke, agree. Nah, tapi ketika di kemudian hari ternyata ada hal atau masalah yang terjadi, namun sebenarnya masalah itu udah ada di letter of agreement-nya. Itu kita udah bisa nuntut balik loh. Kenapa? Karena ya itu salah kita nggak ngebaca. Exactly. Nah, sama aja halnya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah sesuatu hal yang sangat menurut aku ya agak lumayan sakral. Kenapa? Itu menentukan banget kalian di kantor itu, di perusahaan itu seperti apa, hak-haknya apa yang bisa kalian harus tuntut dari perusahaan apa, dan kalian bagaimana bertanggung jawab sama perusahaan juga. Jadinya saran aku ketika misalnya kalian nanti suatu saat nanti apply, baik itu intern atau mungkin full time, jadinya kalian benar-benar ketika dapetin offering letter, yaitu kalian benar-benar harus cross check tuh semua benefitnya apa aja sih, cara mendapatkan benefitnya ini apa aja, apa hak saya, gaji saya berapa, THR-nya berapa, tunjangan akhir tahunnya berapa, itu semua benefitnya harus kalian baca dengan jelas. Dan yang paling penting juga ya, ketika nggak paham, ada poin yang nggak paham yang ditanyai sama HRD-nya, dan pasti HRD itu pasti bakal ngejawab semua kok, dan dia pasti udah tahu juga secara detail semuanya. Intinya harus baca dengan teliti. Itu udah harga mati sih. Gitu, terima kasih banget nih Kak Adian Pak Ismail nih udah gabung dalam podcast kali ini untuk memenuhi penugasan podcast Hukum Bisnis nih. Terima kasih juga untuk para pendengar sama pendengarkan itu dari kita semua, dan juga sampai jumpa. Terima kasih Kak. Nanti kan Cut.